Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Chandra dengan NIM 2522091. Di sini saya membuat sebuah video tentang untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah jaringan nirkabel, di mana di sini saya akan membahas. Kita masuk saja pada materi ujian tengah semester. Materi yang pertama yang akan saya bahas tentang jaringan nirkabel. Nah, kita akan membahas tentang konsep umum jaringan nirkabel. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu apa sih itu jaringan nirkabel. Nah, jadi jaringan nirkabel ini dalam bahasa Inggris disebut dengan wireless network. Adalah sistem yang menghubungkan perangkat seperti laptop, HP, dan printer. Jadi dia menghubungkannya itu tanpa kabel. Jadi jaringan nirkabel ini dapat kita tarik kesimpulannya yaitu jaringan yang tanpa menggunakan kabel. Jadi biasanya jaringan komputer pada kabelan ini ia menggunakan gelombang udara seperti sinyal radio atau inframerah. Lanjut kita masuk kepada contoh yang harus kita pahami seperti yang ada di lingkungan kita. Contohnya ada WiFi. Nah, WiFi di rumah kita itu jaringan nirkabelnya kita bisa melihat jaringan nirkabel ini dia tanpa kabel. Seperti WiFi itu kan dia tanpa kabel. Nah, cukup nyalakan WiFi dan konek ke jaringan, maka WiFi itu sudah tersambung. Jadi ia menyambungkannya itu tanpa kabel. Makanya itu disebut dengan jaringan nirkabel. Nah, selanjutnya kita masuk kepada komponen utama dalam jaringan nirkabel. Nah, yang pertama ada access point. Nah, itu secara umum yang bisa kita kenal dengan pemancar WiFi. Nah, dia mengirim sinyal ke seluruh ruangan ini supaya perangkat lain bisa nyambung ke jaringan. Jadi, itu adalah fungsi dari access point. Selanjutnya kita masuk ke wireless NFC atau Network Interface Card. Nah, biasanya ini sudah ada di dalam laptop atau HP. Nah, jadi komponen ini adalah alat ini ia berfungsi untuk menangkap sinyal yang biasanya dari access point perangkat. Jadi tanpa adanya komponen wireless NIC atau Network Interface Card ini, ia tidak bisa menangkap jaringan atau WiFi. Selanjutnya komponennya ada router. Nah, router yang biasanya kita kenal ini, ia bertugas sebagai pengatur lalu lintas jaringan. Dia menentukan kemana data yang akan dikirim, misalnya dari HP kamu ke server Google. Nah, jadi itu bisa melalui router. Selanjutnya ada antena. Antena ini berguna untuk memperkuat sinyal WiFi agar ia menjangkau jaringan atau area yang kita gunakan untuk menggunakan WiFi agar areanya itu bisa menjadi lebih luas. Misalnya dari ruangan tengah sampai ke kamar belakang. Nah, dengan adanya antena ini, semisalnya routernya ada di kamar depan, bisa sampai ke kamar belakang dengan adanya antena ini. Nah, jadi kita sudah memahami apa saja komponen-komponen dari router ini, dari jaringan nirkabel ini. Selanjutnya kita masuk pada manfaat jaringan nirkabel. Nah, apa sih manfaatnya dari jaringan nirkabel ini? Yang pertama ada instalasi lebih mudah. Jadi dia kan tanpa menggunakan kabel. Jadi nggak perlu lagi kita pakai kabel kemana-mana. Cukup nyalakan router dan semua perangkat ini bisa langsung terhubung. Selanjutnya ada fleksibilitas dan mobile. Nah, kita bisa berpindah dari tempat satu ke tempat jaringan. Nah, misalnya pindah dari kamar ke dapur, tetapi bisa tetap online. Nah, selanjutnya adalah cocok untuk berbagai tempat. Nah, sangat pas dipakai di rumah, di sekolah, kampus, kafe, dan kantor. Contohnya yang seperti yang kita ketahui, sekarang udah banyak sebagian rumah udah menggunakan WiFi. Ada juga dari kampus sudah menyediakan WiFi, dari kafe-kafe, dan dari HP juga. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin contoh penggunaannya. Nah,
contoh penggunaannya yang pertama ada seperti wifi di rumah atau di sekolah. Nah, wifi di rumah atau yang di sekolah ini biasanya kita gunakan untuk belajar online, seperti menonton YouTube atau kirim tugas lewat internet. Wifi di kampus pun seperti yang kita ketahui sudah bisa kita gunakan untuk seperti ini, pembantu kita dalam proses belajar mengajar. Seperti kita mencari sumber belajar atau mencari materi-materi yang tidak ada, kita bisa menggunakan jaringan yang ada ini di kampus. Hanya kita menggunakan hotspot dari HP. Nah, ketika kita menyalakan fitur hotspot, HP kamu akan menjadi access point. Jadi HP yang kita gunakan sebagai hotspot itu dia akan menjadi pemancar jaringan. Nah, jadi perangkat-perangkat lain yang bisa terhubung ke dalam jaringan yang kita sediakan lewat HP itu, hotspot itu bisa tersambung. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi kedua tentang perangkat keras jaringan nirkabel. Nah, materi tadi kita sudah mengetahui apa sih itu jaringan nirkabel dan apa saja komponen-komponennya serta manfaat yang diperoleh dengan adanya jaringan nirkabel dan contoh penggunaannya. Selanjutnya kita masuk kepada bagian perangkat keras jaringan nirkabel. Nah, perangkat keras atau yang biasa dikenal dengan hardware dari jaringan nirkabel ini. Nah, yang pertama itu kita masuk kepada pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih itu perangkat keras jaringan nirkabel? Nah, perangkat keras jaringan nirkabel adalah alat-alat fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti HP, laptop atau komputer ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel. Jadi pengertiannya sama seperti jaringan nirkabel, cuman bedanya itu perangkat kerasnya itu dia berbentuk fisik. Nah, tujuan adanya agar perangkat keras ini ia bisa saling terhubung dan bisa mengakses internet atau berbagai data. Lanjutnya kita masuk kepada perangkat-perangkat penting dalam jaringan nirkabel. Yang pertama ada access point. Nah, perangkat-perangkat penting yang ada dalam jaringan nirkabel itu seperti yang kita sudah bahas tadi. Pertama ada access point. Nah, ia memiliki fungsi yang pertama, ia menghubungkan perangkat nirkabel seperti HP dan laptop ke jaringan kabel seperti LAN. Yang kedua, contoh penggunanya di sekolah atau kantor. Access point ini dipasang supaya siswa atau pegawai bisa terhubung ke jaringan sekolah ini lewat WiFi. Selanjutnya adalah gambaran mudah seperti pintu masuk ke WiFi atau ke jaringan lokal. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang wireless router. Nah, router itu ada juga yang wireless, yaitu fungsinya tuh menggabungkan fungsi router dan access point, bisa membagikan koneksi internet langsung lewat WiFi tanpa perlu kabel di setiap perangkatnya. Adapun contoh penggunaannya umumnya digunakan di rumah untuk menggabungkan semua perangkat ke internet. Gambaran gampangnya seperti pusat WiFi di rumah yang mengatur dan membagikan internet ke semua HP, laptop, komputer, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada wireless NIC atau Network Interface Card atau adapternya. Ia berfungsi sebagai alat yang menangkap sinyal WiFi dari access point agar perangkat bisa terhubung ke jaringan. Contohnya itu seperti laptop dan HP biasanya sudah punya NFC bawaan. Nah, untuk PC lama, untuk PC lama ia bisa menggunakan USB WiFi adapter. Kan PC lama belum ada adapter untuk menyambungkan ke koneksi WiFi. Nah, kita bisa menggunakan adapter eksternal untuk menyambungkannya ke dalam bentuk WiFi. Selanjutnya kita masuk kepada repeater atau extern. Repeater ini dia gunanya untuk memperluas jaringan WiFi.
dengan menangkap sinyal dari router utama lalu memancarkan kembali. Contohnya, contoh simpelnya itu router kita ada di ruang tamu. Nah, kita bisa menggunakan repeater untuk memperkuat jaringan. Misalnya kita ada di kamar belakang. Nah, kita bisa menggunakan repeater ini untuk memperkuat jaringan yang diambil dari akses router di kamar utama hingga ia memancarkan kembali di kamar belakang. Nah, selanjutnya kita masuk ke wireless broadband. Konsep umum wireless broadband ini ya menghubungkan dua jaringan yang berbeda lokasinya tanpa kabel. Nah, ia menggunakan sinyal nirkabel. Contoh penggunaannya menghubungkan gedung A dan gedung B tanpa memancarkan kabel LAN dan antar gedung. Gambaran mudahnya seperti jembatan udara. Ia menghubungkan dua jaringan dari tempat yang berjauhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep umum dari WPAN atau yang biasa disebut dengan Wireless Personal Area Network. Nah, sebelum kita masuk kepada poin ketiga ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu WPAN. Nah, WPAN itu atau Wireless Personal Area Network ini adalah jaringan nirkabel. Ia bersifat berskala kecil. Biasanya ia digunakan dalam jarak 1-10 meter saja. Nah, tujuannya adalah untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti HP, mouse, speaker, keyboard, dan lainnya itu ia tanpa menggunakan kabel. Nah, kenapa dia tanpa menggunakan kabel? Nah, karena dia adalah wireless, tanpa kabel. Nah, selanjutnya kita masuk tentang contohnya. Contohnya itu seperti saat kita menggunakan HP ke speaker laptop atau mouse, kita membutuhkan wireless ke laptop. Nah, itulah yang disebut dengan WPAN atau Wireless Personal Area Network. Nah, kita masuk kepada teknologi yang digunakan dalam WPAN. Teknologi pertama yang kita gunakan adalah Bluetooth. Nah, Bluetooth adalah yang paling sering atau paling umum kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari dulu sampai sekarang kita masih tetap terus menggunakan Bluetooth. Ya, menjadi salah satu fungsi yang sering kita gunakan. Adapun fungsi dari Bluetooth yang kita ketahui adalah untuk seperti menghubungkan headset. Kan ada headset yang wireless. Nah, jadi headset yang wireless itu kita menghubungkannya lewat Bluetooth. Biasanya headset yang seperti ini disebut dengan atau dikenal dengan TWS. TWS ini pengertiannya atau bisa disebut dengan True Wireless Stereo. Selanjutnya ada printer, gamepad, dan perangkat lainnya. Adapun kelebihan dari kita menggunakan teknologi dalam WPAN ini berbentuk Bluetooth, ia lebih hemat energi dan mudah digunakan. Selanjutnya kita masuk kepada Zigbee. Nah, ia digunakan dalam sistem smart home atau perangkat IoT atau Internet of Things seperti lampu pintar, sensor, suhu, atau alarm otomatis. Adapun kelebihan dari Zigbee ini adalah konsumsi dayanya yang sangat rendah dan cocok untuk perangkat kecil yang aktif terus-menerus. Selanjutnya kita masuk infrared atau RDA. Ia sering ditemukan di remote control seperti HP lama atau alat elektronik seperti AC dan TV. Kekurangannya harus di dalam satu arah langsung atau line of sight atau jaraknya
jarak yang kita gunakan itu jaraknya itu sangat pendek. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat. Apa sih yang kita peroleh dengan WPAN ini? Yang pertama, manfaat pertama adalah ia hemat energi. WPAN ini dirancang agar ia tidak boros baterai. Manfaat kedua ada biayanya murah. Pada WPAN ini tidak butuh kabel atau instalasi rumit. Jadi dari segi biayanya itu sangat murah atau terjangkau. Selanjutnya pemasangan mudah. Nah, dengan yang namanya wireless itu tentu tanpa kabel. Jadi pemasangannya itu tidak sulit. Nah, pairing atau koneksi itu hanya membutuhkan beberapa langkah. Jadi, untuk menghubungkan WPAN ini sangat mudah. Ia hanya membutuhkan beberapa langkah gampang saja. Selanjutnya kita masuk kepada contoh penggunaan WPAN. Yang pertama ada menghubungkan mouse dan keyboard wireless ke laptop. Nah, contoh yang pertamanya kan sekarang banyak tuh mouse dan keyboard sekarang yang udah berbentuk wireless. Nah, kita menghubungkannya itu menggunakan WPAN. Yang kedua, pairing HP ke speaker Bluetooth untuk mendengarkan musik. Nah, dengan menggunakan WPAN ini biasanya menggunakan pairing HP ke speaker Bluetooth untuk mendengarkan musik. Selanjutnya menggunakan remote control infrared untuk mengatur TV dan AC. Selanjutnya komunikasi antara sensor pintar di rumah seperti lampu otomatis. Nah, jadi kesimpulan yang dapat dan bisa kita ambil dari WPAN ini adalah jaringan nirkabel yang namanya wireless jaringan nirkabel, jaraknya yang sangat pendek, yang sangat berguna untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti laptop, HP, PC, komputer. Nah, ia dengan menggunakan teknologi seperti Bluetooth dan Zigbee. Nah, WPAN ini membantu kita hidup dengan lebih praktis tanpa menggunakan kabel dan juga tentunya tetap hemat energi. Jadi, begitulah tentang teknologi yang digunakan dalam WPAN. Kita ambil kesimpulan, teknologi yang digunakan tadi ada Bluetooth, Zigbee, infrared. Ya, ada juga manfaat dari WPAN yang telah kita sebutkan tadi dan ada contoh pengguna WPAN. Nah, begitulah materi singkat tentang WPAN. Nah, jadi setelah kita mengetahui tentang WPAN, di mana kita sudah mengetahui apa sih itu WPAN, komponennya, terus contoh pemasangannya, contoh penggunaannya, dan contoh manfaatnya. Poin keempat, selanjutnya kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu konsep umum WLAN atau Wireless Local Area Network. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu WLAN itu. Nah, WLAN adalah jaringan area lokal yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu area terbatas menggunakan sinyal radio. Nah, biasanya itu digunakan di rumah, sekolah, kantor, atau area publik lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu WLAN. WLAN nih kita definisikan lagi. WLAN itu Wireless Local Area Network. Nah, jadi yaitu adalah jaringan nirkabel yang menghubungkan beberapa perangkat seperti laptop, smartphone, atau printer dalam satu area terbatas, misalnya rumah, sekolah, dan kantor. Ia menggunakan sinyal radio. Nah, contoh dari WLAN ini yang pertama seperti WiFi. WiFi yang mudah digunakan di sekolah, rumah, termasuk dalam WLAN. Seperti di lingkungan sekitar kita, seperti di kampus. Nah, kita kan sering menggunakan WiFi. Nah, WiFi yang kita gunakan di kampus itu disebut dengan WLAN atau Wireless Local Area Network.
Nah, jadi WLAN itu juga memiliki beberapa standarnya. WLAN itu menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh IEEE, yaitu IEEE 802.11 A, B, G, N, A, C, dan AX. Nah, masing-masing dari huruf yang disebutkan tadi, ia memiliki versi teknologi atau WiFi dengan kecepatan jangkauan yang berbeda. Semisalnya ini, contohnya 802.1.N. Nah, huruf N ini mewakili bahwa WiFi generasi lama tapi masih banyak digunakan. Selanjutnya ada 802.11 AC. Nah, AC yang di belakang ini ia menggambarkan bahwa WiFi yang digunakan itu lebih cepat atau banyak digunakan saat ini. Selanjutnya 802.11AX atau WiFi 6. Beberapa laptop dengan spesifikasi dari middle ke high sekarang kebanyakan sudah menggunakan WiFi 6 atau versi terbaru. Nah, pada WiFi 6 ini ia lebih cepat dan lebih stabil. Selanjutnya kita masuk kepada topologi WLAN. Nah, topologi WLAN yang pertama, di ruang lingkup topologi WLAN ini yang pertama kita harus ketahui adalah dari segi infrastrukturnya. Nah, dari segi infrastruktur, yang pertama ia menggunakan access point sebagai pusat jaringan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang access point, di mana access point itu adalah sebagai pusatnya jaringan. Nah, selanjutnya perangkat laptop, HP, dan PC yang kita gunakan itu ya terhubung ke dalam access point untuk saling berkomunikasi untuk mengakses internet. Contohnya WiFi di sekolah, kafe, dan di kampus. Nah, kita ambil contoh yang di kampus. Nah, HP yang kita gunakan untuk menghubungkan sinyal WiFi, laptop, komputer. Nah, ia menggunakan terhubung dengan WLAN untuk memberikan akses ke internet. Contoh. Baiklah, selanjutnya topologi dari WLAN yang kedua adalah ada host atau antar perangkat terhubung langsung tanpa access point. Ia cocok untuk jaringan sementara atau darurat. Cocok untuk mengirim file langsung antar laptop dan via WiFi direct. Nah, setelah kita mengetahui membahas tentang sekilas tentang WLAN, selanjutnya kita mengambil segi manfaatnya. Apa saja sih manfaat yang kita peroleh dari WLAN ini? Nah, manfaat yang kita peroleh yang pertama adalah dari segi manfaat WLAN adalah mobilitasnya tinggi. Nah, jadi WLAN ini penggunanya bisa berpindah tempat sambil tetap terhubung ke jaringan internet dengan syarat ruang lingkupnya masih sekitaran sana atau ruang lingkupnya masih terjangkau oleh WiFi. Selanjutnya ada fleksibilitas. Nah, dari segi manfaat WLAN-nya itu dia fleksibilitas atau bisa digunakan di mana saja atau perangkat apa saja. Selanjutnya kita masuk kepada instalasinya lebih mudah dan hemat. Dengan WLAN ini dia dengan instalasinya lebih gampang dan biayanya lebih hemat. Jadi ia tidak memerlukan kabelan atau di setiap sudut ruangan. Jadi kita bisa dapat intinya tuh WLAN ini sangat mudah dan lebih hemat penggunaannya dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Nah, contoh penggunaan WLAN ini ada seperti di sekolah, di kantor, dan publik. Di sekolah biasa. Nah, sekilas kita sudah membahas tentang WLAN. Nah, jadi di akhir ini kita menarik kesimpulan dari WLAN. Jadi WLAN adalah solusi jaringan lokal tanpa kabel yang lebih praktis, fleksibel, dan efisiensi.
Dengan bantuan access point dan standar seperti 8211 kita bisa mengakses internet dari berbagai data dengan mudah di berbagai tempat. Nah, baik. Tadi kita sudah membahas tentang WLAN, apa saja komponen-komponennya dan fungsinya dan manfaatnya dari WLAN tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masuk kepada poin yang kelima tentang keamanan dari WLAN. Nah, sebelum kita masuk kepada keamanan WLAN, kita harus ketahui dulu mengapa keamanan WLAN itu penting. Nah, di sini kita akan membahas mengapa keamanan WLAN itu penting. Nah, karena WLAN ini menggunakan sinyal radio. Nah, siapapun yang berada dalam jangkauan bisa mencoba terhubung ke dalam jaringan. Nah, jadi jika jaringan itu atau tidak diamankan dengan baik, jaringan ini bisa mengalami beberapa kemungkinan buruk atau resiko yang bisa terjadi. Yang pertama, pencurian data pribadi. Jadi, orang-orang yang memiliki orang yang tidak bertanggung jawab bisa mencuri data pribadi kita. Selanjutnya, penggunanya internet tanpa izin. Nah, orang bisa saja mengakses internet kita tanpa izin dari kita karena keamanannya sangat rentan. Jadi, orang-orang bisa mengaksesnya. Selanjutnya, ada serangan terhadap sistem jaringan. Nah, ada beberapa ancaman yang didapat jika tidak mengamankan dari WLAN ini. Selanjutnya, kita masuk ancaman-ancaman yang mungkin terjadi pada sistem jaringan. Yang pertama, ancaman umum pada WLAN. Ini umumnya itu berarti ancaman yang kebanyakan terjadi pada WLAN. Yang pertama ada penyadapan data. Nah, penyadapan data ini penyerang atau istilahnya kebanyakan orang menyebut dengan hacker. Ia bisa menangkap data ini lewat jaringan seperti username, password, atau informasi sensitif lainnya bisa diakses oleh orang lain. Nah, jadi itu poin pertama pentingnya mengamankan WLAN. Selanjutnya ada akses yang tidak sah. Nah, jika kita tidak mengamankan WLAN dengan baik atau keamanannya yang sangat rentan, ada orang yang tidak bertanggung jawab atau pihak yang ketiga yang mencoba masuk ke dalam jaringan wifi kita menggunakan internet atau bahkan mencuri data kita. Itu merupakan kemungkinan terburuknya. Hanya ada serangan DOS atau Denial of Service. Nah, serangan DDoS ini penyerang membanjiri jaringan dengan lalu lintas palsu sehingga membuat koneksi kita menjadi lambat atau bahkan tidak bisa digunakan. Selanjutnya ada teknik keamanan WLAN. Teknik keamanan WLAN ini yang pertama, tadi kita sudah mengetahui kemungkinan terjadinya serangan terhadap WLAN jika tidak diamankan. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih cara mengamankannya? Apa saja teknik-teknik keamanan dari WLAN ini? Yang pertama, teknik yang bisa kita gunakan itu kita bisa menggunakan enkripsi WPA2 atau WPA3. Ini adalah sistem keamanan untuk melindungi data ini saat dikirimkan. WPA3 adalah versi paling aman untuk pada saat ini. WPA3 adalah versi paling aman. Hindari menggunakan WFP karena sangat mudah dibobol. Nah, itu adalah teknik pertama yang bisa kita gunakan untuk mengamankan WLAN. Yang kedua, kita bisa menggunakan ganti SSID-nya dan password default-nya. Nah, SSID ini atau nama wifi-nya buat ke dalam bentuk yang susah dikenali orang atau susah diakses orang. Selanjutnya ada router. Router baru mempunyai biasanya kita membeli router mempunyai nama dan password yang telah distandarkan. Nah, untuk mengamankannya itu kita harus menggantinya password dengan kata yang lebih rumit atau kata yang tidak mungkin diakses oleh orang lain yang tidak memiliki izin.
Selanjutnya ke teknik ketiga, gunakan MAC invert, hanya perangkat dengan alamat MAC tertentu yang boleh terhubung. Nah, lebih aman karena hanya perangkat yang kamu izinkan itu yang hanya bisa masuk. Teknik selanjutnya, sembunyikan SSD. Menyembunyikan nama jaringan WiFi dari publik, pengguna bisa menemukan WiFi secara manual. Nah, jadi bisa diakses secara manual. Selanjutnya, update firmware router secara berkala. Nah, fungsi update ini ya menggunakan juga bisa mencela keamanan dari pabrik, bisa menutup celah tersebut. Nah, jadi kita telah memahami tentang bagian-bagian dari keamanan dari WLAN ini. Jadi, dari kelima teknik tadi bisa kita tarik pada kesimpulan keamanan WLAN ini. Keamanan WLAN sangat penting agar jaringan ini tidak dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau pihak ketiga. Dengan menerapkan inskripsi pengaturan router yang tepat dan pemantauan rutin, kita bisa menjaga jaringan WiFi tetap aman dan lancar. Begitulah materi kita tentang WLAN pada hari ini. Baiklah, cukup sekian dari penyampaian materi saya untuk proyek UTS pada mata kuliah jaringan nirkabel. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan yang tidak benar. Saya dengan nama Dwi Anggi Chandra dengan NIM 2522091 mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.